Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami rasanya dapat kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Rasil. Hari ini kami berada di Masjid Jogokarian yang berlokasi di Jalan Jogokarian nomor 36 Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja pada hari ini kami langsung diterima oleh tuan rumah. Beliau adalah Ustadz Muhammad Jazir ASP, Ketua Dewan Suro Takmir Masjid Jogokarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Kiai? Alhamdulillah. Baik. Ikhwan dan akhwat, di hari ini insya Allah kami akan membawakan tema tentang kurban dan kepekaan sosial. Kita tahu bahwa masjid tidak hanya sekedar tempat beribadah. Pada era Rasulullah SAW, masjid merupakan pusat peradaban umat. Komitmen untuk mengembalikan masjid sebagai pusat peradaban umat inilah yang kemudian menjadikan Masjid Jogokarian menjadi pusat perhatian masyarakat di tanah air hingga mancanegara. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, setiap tahun kita berkurban, menyembelih hewan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan. Tapi pernahkah kita bertanya, di tengah maraknya PHK, sulitnya mencari kerja, dan korupsi yang merajalela, siapa sebenarnya yang sedang berkurban? Rakyat kecil, buruh yang kehilangan penghasilan, ataukah mereka yang terus terpinggirkan oleh ketidakadilan? Baik, Pak Yai, mungkin ingin disapa terlebih dahulu pendengar Rasil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar para pemirsa Rasil, radio silaturahim kita semuanya? Alhamdulillah pagi ini saya diberi kesempatan untuk berbincang tentang kurban melalui radio silaturahim. Kebetulan teman-teman dari Rasil datang ke Masjid Jogokarian menjelang Idul Kurban tahun 1446 Hijriah ini. Ya, mudah-mudahan ibadah kurban kita semuanya yang sudah kita niatkan menjadi kurban yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jogokarian sendiri kurbannya berapa banyak, Pak Kiai? Kalau tahun yang lalu itu 62 sapi, terdiri dari 3 sapi super duper, artinya sapi yang beratnya di atas 1 ton. Kemudian ada 5 sapi super yang beratnya sekitar 700-an kilogram. Kemudian sapi reguler yang beratnya 400-an kilogram. Kemudian kambingnya 47 ekor. Allah, banyak. Tahun ini perkiraan kita akan mencapai 65 sapi. Ya, kalau kambing ya relatif lebih kurang sekitar 50-an lah. Gitu. Ini dari jamaah masjid ya? Ya, dari jamaah Masjid Jogokarian, dan juga ada beberapa jamaah di luar Jogokarian yang mengamanahkan untuk disembelih di Masjid Jogokarian karena mereka melihat tata cara penyembelihan dan pengelolaan ini dianggap sudah baik gitu. Baik. Berarti yang dibangun oleh Masjid Jogokarian kepada jamaah adalah trust. Ya, jadi trust yang pertama adalah dari aspek syariatnya. Bagaimana secara syar'i kurban itu kita laksanakan mencontoh apa yang telah ditetapkan
oleh Allah dalam Quran, hukum-hukum syariat, hukum-hukum sembelihan, dan lain sebagainya. Dan juga di dalam apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita bandingkan di masa-masa kejayaan kerajaan Islam. Satu contoh begini, kami punya target, ya, pembagian daging kurban per jiwa itu adalah standar konsumsi minimal dari kehidupan masyarakat yang sejahtera. Jadi misalnya sekarang ini baru per jiwa mendapat bagian 1,2 kilogram. Ya. Nah, kita bandingkan dengan zaman Kerajaan Mataram di masa Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1621 sampai 1630. Itu ibu kota Mataram, Kertopleret itu berpenduduk 13.000. Hampir tiap hari disembelih 80 ekor sapi. Kalau kita anggap itu sapi dalam standar reguler, tidak sapi besar ya, yang sekitar berat hidup 400 kilogram, kira-kira menghasilkan daging murni sekitar 130 kilogram. Itu berarti konsumsi daging rakyat Mataram itu per kapita per hari 6 on. Sehingga rakyat Mataram itu sehat-sehat, kuat-kuat, negaranya kuat, sehingga bisa bahkan mengirim pasukan ke Batavia di tahun 1628-1629 untuk menghadapi serangan VOC. Ya. Nah, sekarang ini kita ini konsumsi dagingnya seberapa? Ya, mundur sekali dari sisi kesejahteraan rakyat Indonesia ini. Ya, jauh sekali dibanding dengan zaman Mataram. Jadi zaman Mataram Islam, kerajaan itu bisa membangun kesejahteraan rakyat. Sehingga konsumsi daging per kapita per hari itu 6 on. Ya, karena memang umat Islam itu harus makan, mengkonsumsi halalan thayyiban. Jadi kita ini dua hal ini masih berat, halalnya masih berat, apalagi thayyibnya ini. Nah, ini kan sebetulnya merupakan tanggung jawab kita mengembalikan ke sana. Nah, syariat kurban itu menjadi metode membangun kesadaran. Bagaimana meraih kembali kejayaan itu, salah satunya di pengembangan sektor produksi protein, terutama peternakan sapi. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita itu buka Al-Quran aja, surat yang kedua sudah Al-Baqarah, sapi betina. Artinya apa? Ini sudah terbukti, negara-negara kaya, negara-negara makmur, negara-negara maju, semua adalah berbasis peternakan. Ya, Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, semuanya punya basic itu. Kita yang punya surat Al-Baqarah, itu enggak maju ternaknya, kita itu importer daging. Ya, ini kan kita ngajinya Al-Fatihah saja nggak maju-maju, nggak pernah sampai surat kedua Al-Baqarah. Nanti kalau Al-Baqarahnya sudah dijalankan, pasti akan lahir keluarga-keluarga hebat, yaitu Ali Imran. Seperti keluarga Imran melahirkan pemimpin-pemimpin tangguh. Maka pemimpin kita itu melenyek semua. Kenapa? Kurang protein. Ya gitu loh. Jadi industri protein nasional harus dibangun. Peternakan kita itu mendapat subsidi syariat. Ya, jadi waktu terjadi COVID kemarin, tahun 2020, ternyata orang Muslim yang berkorban di Indonesia ini lebih dari 5 juta orang. Artinya kalau kita buat kalkulasi, 1 ekor hewan korban aja lah yang kecil, kalau di Jogokarian disebut reguler itu minimal 3 juta. Berarti ada suntikan dana di sektor peternakan per tahun khusus untuk korban saja 15 triliun.
Mosok investasi 15 triliun tiap tahun, kok peternakan kita tidak meningkat? Ini bodoh sebetulnya umat Islam ini. Bodoh sekali. Disuntik dana 15 triliun untuk mengembangkan ternak. Dan ini syariat. Kok kita tidak bisa mandiri protein? Peternakan kita tidak maju. Ada dana subsidi 15 triliun per tahun. Itu baru kurban, belum akikoh. Di mana salahnya? Kita tidak mengikuti syariat ini dengan benar. Syariat semuanya sumber kesejahteraan. Ya. Maka oleh karena itu kita coba bagaimana kurban ini bisa meningkatkan daya mandiri protein nasional, yang pertama ya. Yang kedua, meningkatkan konsumsi protein masyarakat ya. Nah, ternyata kita sudah uji coba ya. Bagaimana ketika korban itu ditakjil. Ditakjil itu dibayar di depan. Kami 4 tahun ini membuat program takjil korban. Jadi misalnya kita di bulan Muharram itu membayar korban, kita belikan domba atau kita belikan sapi, kemudian dikembangkan. Ya, wah ini Masya Allah. Kalau ini nanti dikelola dengan usaha yang serius, bahkan bisa ada khusus ya institusi keuangan kurban ini bisa punya bank kurban tersendiri, ada guliran dana di sektor peternakan 15 triliun per tahun itu. Belum lagi akikoh. Nah, kami mencoba membuat laboratorium, jadi seperti di Masjid Jogokarian itu kita sudah sejak tahun 2003 itu kami sudah berburu sapi, artinya kami sudah membeli atau belanja sapi kurban itu di bulan Ramadan dan sesudahnya. Dan kita mendapat sapi yang lebih murah, lebih besar, ya, gitu, sehingga dengan harga yang sama kalau dibeli di bulan-bulan Dzulhijjah itu kita punya selisih sisa daging itu rata-rata 21 kg per ekor sapi ya. Jadi misalnya harga 22 juta. Kalau kita belikan di bulan Dzulhijjah itu kira-kira hanya dapat sapi yang akan mengeluarkan daging murni sekitar 100 sampai 110 kg. Tapi kalau ini kita beli jauh hari sebelumnya, lebih murah. Kita akan mendapat rata-rata per ekor itu 131 kg. Ini berdasarkan ya kajian dan praktek kita selama dari tahun 2003 sampai sekarang. Sehingga kita punya 21 kg kelebihan sapi dagingnya. Kalau 1 kilo aja anggap 100.000 kan sudah selisih 2.100.000. Ya. Ini kan sudah besar sekali. Yang kedua, kita masih bisa memberikan pekerjaan kepada peternak di desa yang kita titipi sapi itu, pakan kita biayai, masih kita beri upah pemeliharaan per hari 1 ekor 10.000. Ya. Sehingga seorang petani ini bisa merawat 6 ekor sapi. Berarti dia dengan merawat 6 ekor sapi, pakan sudah kita sediakan, dia dapat penghasilan 60.000 per hari. Bagi orang di desa itu dapat pekerjaan merawat sapi 6 ekor dengan gaji 60.000 per hari itu sudah di atas UMR. Itu. Ya, paling tidak ini bisa merawat selama 4 bulan. Paling tidak 4 bulan kali sekian ekor ya. Nah, ini kan baru Masjid Jogokarian itu baru puluhan.
coba kalau ini misalnya di tingkat provinsi dikelola, ini akan bisa menjadi lapangan pekerjaan tadi bagi masyarakat petani di desa itu. Dia merawat sapi korban dengan penghasilan 60.000 ekor per hari minimal selama 4 bulan punya pekerjaan sampingan itu. Ini sudah bisa antara lain menyerap tenaga kerja di pedesaan. Ya, itu pakan sudah kita sediakan ya, pakan beli gitu. Nah, kita yang korban mendapat sapi yang lebih murah, lebih besar. Gitu. Jadi dua-duanya untung. Gitu. Jadi sebenarnya korban itu satu syariat untuk membangun kesejahteraan rakyat. Ya, karena apa? Karena dilakukan dengan semangat pengorbanan. Untuk dilakukan semua ingin mendekat diri pada Allah. Dan ini syarat seorang pemimpin. Jadi Nabiullah Ibrahim itu diangkat jadi pemimpin karena dia berkorban. Ya, Indonesia ini bisa meraih kemerdekaan karena pemimpinnya dulu rela berkorban. Iya. Maka kita punya semangat 45. Yang pertama semangat rela berkorban, yang kedua semangat persatuan dan kesejahteraan, yang ketiga kesetiakawanan sosial. Ini kan nilai-nilai 45 ya. Jadi para pemimpin kita dahulu misalnya seperti Jenderal Sudirman sampai punya semboyan, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Sekarang kebalik, Pak. Ya. Sekarang kebalik. Nah, Haji Agus Salim punya semboyan, Leiden is Lichten, memimpin itu menderita untuk rakyat. Ya. Nah, jadi para pemimpin itu bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara merdeka karena mereka rela berkorban. Artinya pemimpin dulu adalah pelayan rakyat. Para pemimpin adalah para pekorban. Yang merela berkorban demi kemuliaan bangsa dan rakyatnya. Ya, sekarang demi kemuliaan diri rakyat dikorbankan. Nah, ini kita harus menghayati semangat berkorban ini dengan para pemimpin sejak Ibrahim, ya, alaihissalam, Ismail, ya, dan para nabi semuanya para pemimpin yang dilandasi oleh jiwa berkorban, termasuk para pendiri negara dan bangsa kita ini. Ya, semuanya adalah rela berkorban. Nah, karena kita tidak mau berkorban, akhirnya kita menjadi korban. Negeri ini tidak maju-maju, sudah 80 tahun merdeka gini saja. Masih banyak orang miskin, masih banyak orang kehilangan pekerjaan, sementara para pemimpin dengan kekuasaannya, kewenangannya mengorbankan rakyat, dengan menyalahgunakan kekuasaan, melakukan tindakan koruptif, ya. Ini dan korupsinya sudah gila-gilaan, ya. Kalau dulu yang korupsi itu hanya di pusat, sekarang sampai ke tingkat daerah. Kalau dulu yang korupsi hanya eksekutif, sekarang yudikatif. Coba hakim sekarang korupsi. Nah, siapa lagi yang akan kita percaya untuk mendapatkan keadilan? Penegak keadilan pun sekarang sudah korup. Jadi tidak hanya eksekutif, legislatif, tapi yudikatif pun sekarang sudah terjangkiti penyakit korupsi. Sehingga pengadilan pun, ya hukum itu dijajakan seperti di etalase, siapa mau membeli keadilan itu. Kalau nggak punya uang susah mendapatkannya. Nah, ini semuanya bermula ketika pemimpin tidak didahului dengan semangat berkorban. Ya, itu. Baik, kalau begitu makna kurban sebagai simbol keikhlasan dan pengorbanan bisa kita renungkan. Apakah bisa kita renungkan ketika jutaan rakyat harus berkorban karena di PHK dan kehilangan penghasilan sementara? Sekarang rakyat ini tidak berkorban, rakyat ini menjadi korban. Persoalannya itu. Dan segelintir pemimpin kita justru rakyat itu menjadi korban. Kenapa? Karena kesalahan rakyat juga. Dia tidak mau berkorban untuk kebenaran, memilih pemimpin yang benar. Dia hanya dengan bansos yang sangat kecil,
dia korbankan hak memilih yang baik. Ya, ini rakyat ini juga kehilangan jiwa berkorban. Jadi masuk memilih pemimpin hanya karena bansos, dan bansos itu dikorup. Ini yang mengatakan begitu Luhut Binsar Panjaitan. Ya, sekian ya anggaran bansos itu 50% dikorupsi. Siapa yang korupsi juga nggak ada yang mengusut sampai hari ini kan? Padahal itu pernyataan Luhut tuh. Ya, gitu. Jadi rakyat sendiri juga menjadi korban karena rakyat tidak mau berkorban. Berkorban tidak menerima bansos, tapi memilih pemimpin yang benar. Sekarang ini pemimpin yang bohong. Pemimpin yang penuh kepalsuan dipilih karena rakyat tidak mau berkorban. Nah, aku berkorbanlah, tidak usah terima bansos, yang penting aku memilih pemimpin yang benar. Rakyat pun kehilangan jiwa berkorban hari ini. Maka rakyat menjadi korban dari pemimpin yang mengorbankan rakyat. Ini. Maka mari syariat korban ini coba kita hidupkan, ya, semangatnya tidak semata-mata menyembelih ya binatang udhiyah seperti ya sapi, kambing atau nahar seperti menyembelih unta, tetapi menyembelih nafsu hewaniah kita, nafsu kebinatangan kita yang rela mengorbankan orang lain ya. Kemudian yang kedua, coba kita laksanakan akikoh ini secara cerdas. Demikian juga kurban ya, dilakukan syariatnya secara cerdas. Jangan sampai syariat yang telah mensubsidi sektor peternakan minimal 15 triliun per tahun ini, angka peternakan kita tidak meningkat. Ya, jadi memang harus ada upaya yang serius. Nah, disinilah sebenarnya masjid sebagai pusat peradaban harus mencoba menjadikan setiap syariat, termasuk korban ini, menjadi solusi. Seharusnya Demikian. Tapi kita ini kan kadang-kadang sambil lalu ngurusin masjid, sambil lalu memikirkan syariat itu. Ya korban nih harinya beli, tapi tidak berpikir di balik itu sebenarnya ada satu dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu meningkatkan kemandirian di bidang protein. Ya, masa sampai hari ini kita yang ada dana triliunan tiap tahun itu kok kita menjadi konsumen ternak. Coba binatang yang kita sembelih untuk kurban aja, sebagian besar sapi impor itu. Ya, bahkan sapi unggulan lokal kita ini sudah susah kita dapatin di masjid-masjid ketika hari raya kurban. Coba hari raya kurban yang kita sembelih mesti sapi-sapi lemosin, sapi-sapi simental, yang sebetulnya kan bukan sapi lokal. Artinya bahwa kita ini sangat tidak mandiri dari sisi protein. Gitu loh. Karena apa? Kita ngajinya itu belum sampai ke surat kedua, surat Al-Baqarah ya. Gitu. Makanya dalam Quran itu kalau kita baca tidak ada satupun surat yang diberi judul berkait dengan karbohidrat, itu tidak ada. Misalnya surat Ar-Rus, surat tentang beras nggak ada. Surat tentang gandum nggak ada asir. Tapi surat itu An'am, ternak. Ya, Al-Adiyat, kuda pacu, kuda perang. Ya, kemudian Nahl, lebah, kemudian Al-Baqarah, sapi betina. Ya, artinya apa? Al-Quran itu menginspirasi supaya kita ini menjadi masyarakat yang punya produksi protein yang memadai, sehingga kualitas basyariah kemanusiaan kita ini secara kualitatif bagus. Jadi masjid itu bisa sebagai pusat ketahanan pangan? Harus, bukan bisa, harus. Ya, harus. Karena syariat di masjid itu semuanya mendorong kita ini memiliki ketahanan peternakan. Ya, ada tradisi akikoh, ada tradisi kurban. Ya, kemudian ya mestinya yang kita korbankan itu kan sapi yang atau kambing
atau unta yang besar, yang gemuk, yang gagah, bukan yang kurus. Kan artinya secara kualitatif ibadah itu harus menghasilkan sarana ibadah yang bagus kan. Gitu. Kemudian kita bisa bayangkan ya, syariat kurban itu diperintahkan Allah di Jazirah Arab yang di sana rumput tidak sehijau di negeri kita. Ya, tapi kenapa ya negeri kita yang lebih hijau kok tidak bisa menyediakan ternak-ternak kurban yang bagus-bagus itu? Malah kita masih impor. Ya, gitu. Di masa Mataram saja yang pada abad ke-15 Islam memegang kekuasaan di tanah Jawa ini, konsumsi daging rakyat kita itu sudah sangat tinggi. Tadi saya berikan gambaran angkanya per kapita 6 on per hari. Sekarang malah turun. Sekarang kita sangat turun. Gitu. Apa? Ya karena dominasi setelah kekuasaan kita ini diambil alih oleh para kapitalis, imperialis, kolonialis. Ya. Nah, kita sudah merdeka, artinya harus kita kembalikan kejayaan-kejayaan itu ya. Tapi sekarang hampir semua sektor itu juga masih dipegang kaum imperialis, kapitalis, kolonialis tadi di sektor peternakan, ya, yang bermain juga bukan rakyat, ya, ya gitu. Jadi petani kita bagaimana mau sejahtera, ya, ketika harga daging naik sedikit langsung impor, ya. Petani kita ini tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, kebijakan yang bodoh yang dilakukan seperti itu harus diimbangi oleh kecerdasan orang-orang masjid, di mana ya masjid inilah yang memberikan melalui pintu syariat tadi, beli ternak kurban di desa, beli waktunya lebih awal, ya ditakjil tadi supaya ada kesempatan memberi lapangan kerja, memelihara lingkungan, karena kan tadi pengalaman kita bisa memberi upah petani merawat sapi kita, kemudian petani masih ada untung yang tidak kita perhitungkan, yaitu pupuknya dari kotorannya itu mereka bisa untuk memupuk ya sawah-sawah mereka, ya, dan mereka punya harapan, punya kegiatan. Nah kalau tadi 800.000 masjid lah, anggap aja rata 5 ekor sapi per masjid. Berarti kan 5 kali 800.000 ekor sapi itu per tahun. Iya. Itu kan pasar peternakan yang luar biasa. Dan uangnya tadi 15 triliun itu ada real tiap tahun dikeluarkan. Kenapa ini tidak menjadi sebuah industri peternakan yang bisa menjadi solusi di tengah kesulitan orang akan lapangan kerja gitu. Nah ini maka kami tidak ngomong, tapi kami sudah praktek, kami sudah melaksanakan itu, dan sekarang pun kami juga mengembangkan takjil kurban untuk domba yang lebih efisien juga ya. Jadi orang cukup membayar sekali kurban, ya itu bisa 10 tahun. Ya, karena domba yang dibayarkan di awal tahun di Muharram, kita belanjakan bakalan pejantan untuk kurban dan 2 betina untuk diternakkan. Tahun berikutnya dari 2 betina itu sudah bisa kurban lagi. Kita memberikan 10 kali kurban dengan cukup membayar sekali. Itu sudah berjalan 4 tahun ini. Sistem revolusioner seperti ini yang diperlukan oleh para DKM masjid, Ustadz. Ya sebetulnya kan DKM di kota yang tidak ada lingkungan begitu, membangun jejaring dengan DKM di pedesaan yang punya potensi. Mereka punya lahan rumput, mereka punya tenaga kerja, mereka punya tradisi beternak, tapi mereka tidak punya kapital, tidak punya modal.
Masjid di kota punya modal, tapi tidak dikucurkan untuk menghidupkan ya syiar syariat ini. Jadi saya kira ini yang perlu dibangun kesadaran demikian. Gitu. Dan di tengah suasana yang seperti ini, mana seharusnya kita dahulukan, berkorban ataukah mengentaskan kemiskinan atau kedua-duanya, Pak Kiai? Berkorban itu secara simultan bisa mengentaskan kemiskinan kalau tadi sistemnya dibuat. Ya tadi. Jadi jangan membeli ketika sudah mau disembelih, beli diberikan tuh dipelihara di desa sebagai investasi. Nah, investasi yang masuk ke desa, investasi syariat tadi. Apalagi kalau kemudian ada pengelola keuangannya yang baik ya. Jadi saya membayangkan ada bank kurban di Indonesia ini. Karena bayangkan, dana 15 triliun per tahun itu, kalau itu dikelola oleh sebuah lembaga keuangan. Iya. Kemudian dia membina peternak-peternak di pedesaan, menyalurkan dari kota ke desa. Apalagi sekarang pemerintah ini mengembangkan koperasi namanya ya, bisa koperasi merah putih. Ini kan bisa menjadi subsidi modal 15 triliun lumayan itu ya. Itu saya kira pasti ada pengaruhnya dalam bidang ekonomi. 15 triliun untuk industri peternakan itu. Mestinya sektor peternakan itu menjadi sektor yang punya peran yang penting di Indonesia ini. Sekarang yang ada adalah perdagangan peternakan yang hanya mengimpor ya produk peternakan dari luar, impor daging, impor susu. Nah, kenapa? Nah, karena kita ini dikangkangi oleh para pemilik modal. Lah pemilik modal ini membiayai pemilu, ya, menghasilkan eksekutif yang dibeli dengan uang pemilik modal, membeli suara rakyat. Akibatnya Pak, mereka ngambil keuntungan dari situ. Yang praktis saja jadi pedagang, tidak punya keberpihakan kepada rakyat petani, rakyat kecil. Jadi orang-orang desa itu selalu hanya menjadi korban janji-janji pemilu, tidak pernah dinaikkan melalui kebijakan ya bagaimana kesejahteraan mereka ini. Nah, saya kira masjid itu ada di semua wilayah, termasuk di pedesaan ya. Ini bisa difokuskan ya pada industri peternakan tadi melalui basic syariat kurban, syariat akikoh, ya gitu. Nah, belum lagi mungkin melalui kebijakan haji. Semua jamaah haji kita akan membayar dam, ya, misalnya haji tamato, ya. Kalau mereka yang melanggar, mereka menyembelih korban di tanah suci, ya. Itu kan juga bisa kita bagaimana membuat pendekatan dengan pelaksanaan penyembelihan dam, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau mereka mau mengambil uangnya dari jamaah haji Indonesia, dombanya atau sapinya dibeli di Indonesia, gitu ya. Jadi orang Indonesia juga punya pasar, gitu ya. Jadi sebenarnya syariat itu kan luar biasa. Tiap tahun sekitar 2.900.000 ekor loh itu yang disembelih di tanah suci itu. Ya, itu baru dombanya saja. Itu 100% diimpor dari New Zealand. Ya, padahal di Indonesia ini ada domba Garut unggulan, ya. Kemudian ada domba Wonosobo, ya. Kemudian juga yang domba kacangan yang kecil juga kita sangat produktif. Ada kemudian kambing-kambing pegunungan kita juga banyak. Sebetulnya, ya, kalau dana dam haji, ya, dana kurban jamaah haji yang di sana dibelanjakan kambing di Indonesia gitu, itu saja sudah kali sekian ratus jamaah haji, sekian ratus ribu jamaah haji kita. Paling tidak ada 200.000
200.000 jamaah haji kita itu semuanya di sana membayar dam. Ya. Ini juga sumber gitu loh. Jadi kita ini syariat tuh kita laksanakan tanpa mikir kita itu. Jadi sekedar dilaksanakan saja mestinya. Hikmahnya itu bisa menjadi sumber solusi bagi kehidupan rakyat. Saya kira Allah menurunkan syariat itu tujuannya ya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, bukan sekedar penyembelihan biasa gitu. Jadi sebenarnya Indonesia nggak kurang-kurang amat, Pak Kiai. Oh iya, Asal harusnya pengelolaannya demikian. tepat. Tinggal yang diperlukan itu adalah pengelola yang memang Amanah. punya keterpanggilan dan amanah. Ya, kepedulian tadi, kepedulian terhadap nasib rakyat. Ya, gitu. Jadi yang namanya buruh di PHK, cari kerja sulit itu di Indonesia nggak ada cerita kalau misalnya itu dilakukan dengan jujur. Loh, sebetulnya kalau tadi saya katakan, buruh-buruh itu sebagian besar datang dari desa. Mereka menjadi buruh migran ya. Iya. Mereka datang menjadi urban di perkotaan. Ya, tapi kalau pekerjaan itu tersedia di desa dengan penghasilan yang besar, mereka nggak usah ke kota. Pindah ke kota. Jadi kalau mereka bisa punya penghasilan ya sama dengan buruh pabrik, tapi kerja di rumahnya sendiri, merawat, melihara sapi, melihara domba, mereka tidak akan pergi keluar dan mereka bisa sejahtera. Gitu loh. Nah, ini ada dana yang tiap tahunan rutin ya. Kurban, akikoh itu sumber dana, belum lagi nanti zakat, infak, nadar, macam-macam itu ya. Yang diperlukan adalah para ulama, para ustadz, para pengurus masjid yang memang punya penghayatan terhadap persoalan rakyat. Yang menjadi problem itu kan pengelola itu tidak menghayati itu. Hikmah dari syariat itu tidak didalamin gitu. Berarti PR-nya di para ulamanya ini? Menurut saya problem utama kita adalah kesadaran beragama kita. Jadi agama kita itu masih sebatas mantra-mantra. Ritual belaka. Ritual, jadi ucapan-ucapan ini. Jadi melaksanakan sesuatu ya yang ritualitasnya tidak dari sisi hakikatnya itu. Ya, tidak terhayati secara sepenuhnya gitu. Ya. Misalnya orang pergi berhaji. Kan salah satu syarat haji mabrur itu kan sumber rezekinya harus halal. Orang ada yang menghambur-hamburkan uang untuk pergi umroh haji berkali-kali, tapi dari uang gratifikasi, korupsi, kan gitu. Ya, sampai kita memalukan ada menteri yang ditangkap karena korupsi, anggarannya untuk membawa rombongan umroh, kan memalukan itu. Itu misalnya. Ya. Gitu. Jadi kalau begitu berkah nggak hajinya Pak Kiai? Ya jelas karena tidak memenuhi syarat ya. Syarat daripada haji yang mabrur itu kan biaya yang digunakan itu dari sumber yang halal. Itu sering dilupakan itu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau haji dengan uang yang halal, yang haram, itu yang haji ontanya. Zaman dulu kan naik onta. Jadi kalau orang berangkat haji itu dengan uang yang tidak halal, berarti yang haji itu ontanya gitu. Ya gitu ya. Baik, kalau begitu Pak Kiai, dengan makna kurban yang setiap tahun kita lakukan, jika pemikiran seperti yang Pak Kiai sampaikan, tidak pemikiran, kita buat programnya gitu ya. Kalau hanya berhenti di pemikiran tidak selesai ini, harus ada action. Ya. Jika programnya seperti ini, pasti Indonesia insya Allah terbebas dari kemiskinan. Ya. Tapi kita hanya melihat bahwa setiap tahun ibadah haji, kemudian kurban itu hanya menjadi sebuah ritual. Ya, dan itu ritual
yang menghabiskan anggaran sangat besar, tapi tidak begitu terasa dampaknya. Karena mestinya haji yang mabrur itu makin banyak orang yang pulang haji, negerinya makin berkah. Tapi kenyataannya kok negeri makin awut-awutan. Ya, banyak orang pergi haji kok negeri ini nggak makin baik. Ya, barangkali haji mardut yang lebih banyak daripada haji mabrur kan gitu. Ya, karena haji yang mabrur itu pasti pulang akan membawa kebaikan. Sehingga pemerintah Belanda dulu membatasi para pemimpin kita, para raja, pejabat tinggi itu berdasarkan Statblad nomor 26 tahun 1903 tidak boleh pergi haji karena takut terpapar oleh pemikiran pan-islamisme yang sedang tumbuh di Timur Tengah waktu itu. Sehingga tidak ada sultan dari Jogja, dari Solo, Pakualaman, Mangkunegaran pergi haji karena ada larangan. Ya. Seorang patih saja harus mundur dari patih untuk pergi haji dan pulang membawa perubahan namanya Cokroaminoto menjadi bapak bangsa kita. Kemudian Muhammad Darwis, seorang khotib anom dari Masjid Keraton Yogyakarta, pulang haji mendirikan lembaga sosial Muhammadiyah. Ya, Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng, anak petani, pulang melakukan pembaruan di pesantren. Saman Hudi, pedagang dari Solo, pulang dari haji membangun Serikat Dagang Islam. Ya, kemudian Haji Abdul Halim dari Majalengka pulang membangun Persatuan Umat Islam. Jadi orang pulang haji itu membawa perubahan kebaikan yang itu terus bisa berlangsung lama. Nah, kalau pulang tidak melakukan sesuatu itu mungkin hajinya kurang berhasil. Berarti ada pergeseran nilai dan makna dalam ya, berhaji. karena dulu haji memang dilakukan dengan keterpanggilan yang luar biasa karena menjalankannya kan sudah berat ya. Iya. Ya, perjalanannya berat, lama. Tapi mereka berubah dan mengubah. Ya, Muhammad Darwis pulang haji mendirikan Muhammadiyah. Ya, Hasyim Asy'ari pulang haji belajar sana mendirikan Nahdlatul Ulama. Haji Abdul Halim mendirikan Persatuan Umat Islam di Majalengka. Ya. Tokoh-tokoh itu kan tokoh-tokoh haji. Di Sumatera Barat, Haji Ahmad Miskin melahirkan Muhyi Asari Salaf. Ya, yang kemudian melahirkan gerakan di Minangkabau. Ya, dikenal dengan Harimonan Salapan. Itu kan kita bisa melihat bagaimana peran para haji itu ya di dalam membangun perbaikan dari rakyat Indonesia di tengah-tengah kita waktu itu dijajah. Ya, dengan kesulitannya melaksanakan haji. Nah, sekarang ini yang bisa haji yang punya uang, punya kesempatan, tapi ilmunya tidak memadai. Ya, maka sering orang bicara sekarang banyak haji ya, haji tomat. Ya, berangkatnya tobat, pulangnya kumat lagi. Gitu. Sekarang masa tunggu haji hampir 40-70 tahun, Pak Kiai. Nah itu makanya sayang gitu loh. Nunggunya lama, biayanya banyak, kok tidak ya melakukan sesuatu perubahan sepulang haji gitu loh. Maksud saya ilmunya itu yang perlu diperdalam. Jadi sekarang ini orang mempelajari agama itu sambil lalu. Ya, coba sekarang ini hidup ini kan dari tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi itu semuanya butuh tuntunan agama. Orang mau jadi dokter, selama dia berprofesi jadi dokter misalnya, anggap aja lulus fakultas kedokteran umur 25 tahun, sampai pensiun misalnya 70 tahun. Kira-kira hanya selama 45 tahun berprofesi dokter. Sekolahnya berapa tahun? Ya, SD, SMP, SMA, fakultas kedokteran, belum lagi ngambil spesialis. Lah kita itu mau hidup di dunia dan di akhirat, sekarang waktunya untuk belajar agama berapa lama. Jadi tidak seimbang antara kebutuhan pemahaman agama dengan waktu yang kita sediakan untuk mempelajari agama. Sekarang ini kita satu hari belajar agama berapa jam?
Iya. Orang mau jadi pilot itu Hmm. berapa lama dia belajar Iya. Jam ya terbang ya. pendidikannya supaya dia bisa landing dengan bagus, take off dengan bagus, nyaman bagi penumpangnya. Pakai latihan, ada jam terbang. Mm-mm. Nah, kita ini mau hidup di dunia dengan nyaman ini berapa jam kita gunakan untuk belajar agama? Mm-mm. Sangat sedikit sekali. Nah, dan pendidikan agama itu sekarang diserahkan kepada sekolah, di mana sekolah itu pun tidak fokus pada pendidikan agama. Sedikit sekali, cuma 45 menit kali 2 jam, 1 pekan. Godaan terhadap pelaksanaan agama itu setannya luar biasa, makin berat. Nah, mestinya pendidikan agama itu basicnya di keluarga. Tapi keluarga-keluarga sekarang pun tidak dibangun berdasarkan pemahaman agama. Ya, kalau dulu kan banyak keluarga itu yang anaknya kalau pagi sekolah, sorenya sekolah Arab atau sekolah agama dulu ada diniyah, ya. Saya mengalami itu, Pak. Jadi ini sekarang sangat berkurang juga. Jadi saya kira kita harus mulailah banting setir, menganggap harus kita anggap sangat penting pendidikan agama itu. Kalau negara belum punya kepedulian, ya keluargalah yang harus membangun itu. Tapi kan di masjid-masjid sekarang kan banyak PAUD-PAUD ataupun madrasah-madrasah. Itulah yang kita prihatinkan. PAUD dan madrasah di masjid ini tidak diasuh oleh mereka yang cukup punya pengetahuan agama. Baik lagi ke gurunya. Dan bahkan kadang-kadang mohon maaf, Iya. banyak mereka yang mengajar agama di masjid-masjid itu karena tidak punya pekerjaan lain. Bukan karena itu sebagai pilihan keterpanggilan. Tapi karena kebutuhan. Karena kebutuhan, sementara sektor pekerjaan sudah diambil orang lain, kan gitu. Iya. Ya. Heeh. Nah, ini kan ngaji asal bisa ngaji sudah ngajar ngaji, tidak melalui sebuah seleksi, ya. Kemampuan gitu ya. Sisi lain ini kelebihan daripada Islam, semua orang boleh berdakwah, balighu anni walau ayah. Tapi sisi lain peningkatan kualitasnya, nah itu yang perlu kita pikirkan. Sekali lagi tadi, pengelola masjid tidak ada pendidikannya. Ya, orang itu coba aja kalau kita bandingkan, orang mau mengelola gereja, dia ditasbihkan jadi imam. Itu dia sekolah berapa tahun di kata-katik, hanya jadi kata-katikus. Kalau dia mau menjadi seorang pastor, pendidikannya beda lagi. Orang mau jadi pendeta, pendidikan lain lagi. Lah kita itu mau jadi khotib, nggak usah pakai pendidikan kok. Siapa aja bisa gitu, ya. Sisi lain itu kelebihan dari Islam. Tapi kalau kita tidak berupaya untuk membangun upaya peningkatan secara kualitatif, ya ini, ya. Jadi memang harus ada upaya terus-menerus. Sekarang acara orang nonton TV, berapa jam isinya hiburan, ya, film, olahraga, drama, berapa jam dia gunakan nonton TV untuk mendalami agama? Tidak ada. Kemudian berapa stasiun televisi yang menawarkan produk, tujuannya adalah jualan produk-produk. Dan berapa persen stasiun TV yang mensiarkan agama. Ini aja sudah menjadi contoh paling nyata bahwa kita ini sepertinya kurang serius di dalam beragama ini. Karena kurang serius dalam beragama, banyak korupsi pakai ya. Iya, ya kalau orang ngerti agama ya mesti mikir betul dong. Tapi justru di Kementerian Agama korupsi terjadi. Nah, ini kan yang menyedihkan, kan ironi kan? Iya. Gitu. Nah, kalau untuk penyaluran, kita kembali lagi, untuk penyaluran korban di sini bagaimana Pak Kiai? Ya, kalau penyaluran korban di sini, yang pertama untuk masyarakat Jogokarian ini, jumlah muslimnya ada 4.642. Itu
per jiwa Mm-mm. mendapatkan 1,2 kilogram per jiwa ya. Hanya. Nah, kemudian karena perolehan daging itu pasti di atas 4 ton ya, cukup besar ya. Nah, itu ke masjid-masjid di luar, di pedesaan terutama. Mereka sudah mengajukan permohonan berapa bulan sebelumnya, kemudian sudah kita seleksi. Artinya permohonan ini siapa yang merekomendasi warga kami yang kenal daerah itu, nah itu kita kirim. Jadi ngerti betul, gitu. Itu jadi 2/3 dari daging kurban kita ini keluar. Jadi untuk internalnya hanya 1/3 saja, sudah cukup. Tapi keluar itu kan masih di daerah dekat masjid kan? Keluarnya keluar jauh ke Gunung Kidul, ke Kulon Progo, ke beda kabupaten. Yang di daerah itu belum banyak disediakan korban gitu. Kalau misalnya ada program kurban dia ke negara-negara lain, itu menurut Pak Kiai bagaimana? Ya itu bagus saja kalau pertama kita sudah cukup. Karena kan harus menjangkau yang lebih dekat dulu. Ya, zawil kurba gitu kan, yang kita prioritaskan. Jangan-jangan kita sudah ngirim kemana-mana sementara di daerah kita aja masih banyak orang yang belum menikmati daging kurban, setahun sekali aja nggak ada. Ya, belum ada. Ya mestinya kita petakan potensi kita itu mana yang lebih, mana yang kurang. Makanya kita harus punya pendataan, dok. Maka kalau di sini kita tetapkan ada ukurannya. Ya sementara ini ukuran kita masih ya 1 jiwa 1,2 untuk 4 hari, yaitu hari Nahar tanggal 10 dan 3 hari Tasyrik karena sunnahnya makan daging kurban. Gitu. Nah, mestinya kan daging kurban ini kalau lebih juga disimpan, diawetkan untuk konsumsi harian. Gitu. Bagaimana kemudian Sultan Agung pada masa Mataram Islam lebih memahami konsep kurban dibandingkan pada saat ini? Ya karena waktu itu dia memang seorang ulama. Sultan Agung itu bukan sekedar raja, dia ulama. Yang menyatu dalam dirinya itu keulamaan dan keumaroan. Jadi dia seorang ulama tapi sekaligus umaro, maka dia sangat peka. Datangnya VOC dia kirim pasukan jihadnya ke sana, langsung bergerak. Gitu loh, karena tanggung jawab untuk menyelamatkan agama. Kan kesultanan Islam ya, jelas gitu. Kemudian syariat itu dijalankan dalam hukum keseharian. Bahkan Sultan Agung membuat kalender Islam yang menggantikan kalender Saka di tanah Jawa ini. Jadi dia memang seorang ulama gitu. Jadi dia ngerti bagaimana agama harus dijalankan sebagai pedoman dalam mengelola negara. Nah sekarang ini para pemimpin tidak paham agama, bagaimana dia mau melaksanakan agama di dalam kehidupan tanggung jawabnya. Ya, namanya ya sultan. Ya, para sultan-sultan itu kan punya tanggung jawab menegakkan ajaran Islam. Ya, kalau presiden kan tidak ada kewajibannya. Ya, presiden tidak dibebani tanggung jawab melakukan syariat. Kalau sultan jelas melekat dari gelarnya itu. Gitu. Dan Allah akan menolong sultanan nasiron gitu kan. Makanya di ungkapannya Khalifah ing Tanah Jawi ya. Iya, Khalifatullah ing tanah Jawi. Itu. Jadi itu sejak Raden Patah ya. Jadi Raden Patah itu sudah memakai gelar Khalifatullah ing tanah Jawi. Itu dari Demak kemudian ke Pajang, Mataram kan gitu. Ya artinya kebangkitan nasional itu sebenarnya sudah dimulai pada masa Islam. Oh iya, perlawanan terhadap penjajah pertama kali kan oleh Sultan Agung. Iya. Jadi ketika John Peter Sun-kun tahun 1619 mendirikan Nederland Hindi, ya, mengambil alih Jayakarta diganti jadi Batavia, 1628 sudah dikirimlah laskar
Mataram ke sana, Iya. gitu, merespon yang pertama kali. Itu perlawanan kemerdekaan yang pertama. Dan dilanjutkan oleh para sultan-sultan di Sulawesi, ya Sultan Hasanuddin, kan gitu. Kemudian di Tanah Jawa, berlanjut dari Pangeran Mangkubumi sampai dengan Pangeran Diponegoro, semuanya melaksanakan keterpanggilan karena mereka orang-orang yang ngerti agama. Ya, perang Diponegoro pun Pangeran Diponegoro menyebut untuk apa perang Jawa itu anguti luhuring agama Islam ing tanah Jawi itu. Jadi mencari kemuliaan agama Islam di tanah Jawa itu tujuan perang Diponegoro itu. Iya. Itu ditulis sendiri oleh Diponegoro itu. Kalau kita baca ya Babat Diponegoro yang diterjemahkan oleh Peter Carey itu ya, Kuasa Ramalan itu kan disebut untuk apa? Anguti luhuring agama Islam ing tanah Jawi. Gitu. Masya Allah. Baik, ikhwan dan akhwat, tidak terasa kita sudah berada di menit-menit terakhir perbincangan kita dengan Pak Yai. Baik Pak Kiai, sebelum berpisah dan sebelum ditutup mungkin ada sedikit kesimpulan Pak Yai. Yang pertama, marilah kita jadikan syariat itu sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Iya. Yaitu dengan upaya melaksanakan syariat secara ikhlas, secara cerdas. Ya. Yang kedua, marilah kita jadikan masjid-masjid kita adalah pusat-pusat kesejahteraan rakyat. Ya. Sehingga rakyat itu dengan keberadaan masjid merasakan adanya peningkatan kualitas hidup. Melalui apa? Pelaksanaan syariat agama yang dilaksanakan di masjid-masjid itu. Maka marilah kita tingkatkan pemahaman agama, terutama bagi para pengampu masjid-masjid di seluruh Indonesia. Jadi ngurusin masjid itu tidak semata-mata ngurusin bangunan masjid, tapi hendaknya mengurusi jamaahnya, mengurusi umatnya. Baik Pak Kiai, terima kasih banyak ikhwan dan akhwat. Demikian perbincangan kami dengan Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokarian, Ustadz Muhammad Jazir, langsung dari Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Kami yang bertugas di hari ini, saya Abi Agus ditemani Atep Setiabudi di kameramen, dan produser acara ada Rizal Al-Haq undur diri dari ruang dengar Anda. Ilaliko billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.